Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, dalam pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang teks prosedur yang ada di kelas 11. Silakan disimak baik-baik ya. Jadi, apa sih yang akan kita pelajari dalam bab teks prosedur kali ini? Nantinya, ujung-ujungnya memang kalian pasti dong membuat sebuah teks prosedur yang bagus dan kreatif. Nah, sebelumnya kalian harus bisa mempelajari yang pertama, mengonstruksikan informasi. 2. Merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan. 3. Menganalisis struktur dan kebahasaan teks. Dan yang terakhir, kalian harus bisa mengembangkan teks prosedur. Sebelum kita masuk lebih dalam, kalian harus memahami dulu apa sih ciri-ciri dari sebuah teks prosedur itu. Yang pertama, ciri-cirinya ada pernyataan umum. Sebuah teks prosedur itu teks yang berisikan langkah-langkah atau cara untuk melakukan sesuatu atau kegiatan. Maka di bagian pernyataan umum ini biasanya berisi tentang misalnya pengertian tentang sesuatu. Misalnya langkah untuk menyalakan komputer. Komputer merupakan bla bla bla. Nah, itu bagian pernyataan umum. Dan yang kedua, tahapan-tahapan untuk melakukan sesuatu. Seperti kalian ketahui, bab teks prosedur itu kan jelas. Teks yang berisi tentang langkah-langkah. Maka, tahapan-tahapan di dalam teks prosedur ini pun juga harus jelas. Mulai dari langkah 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan sedangkan untuk struktur teks prosedur ada 3 anak-anak. Yang pertama berisi tujuan. Di dalam tujuan ini, kalian akan menjelaskan tujuan kalian apa sih membuat teks prosedur itu. Kemudian yang kedua berisi langkah-langkah. Di dalam langkah-langkah ini adalah merupakan petunjuk yang jelas, tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh pembaca mulai dari 1 dan seterusnya. Sedangkan bagian yang terakhir ada penegasan ulang atau penutup. Di dalam penegasan ulang ini bisa berisi simpulan kalian atau penutup dari teks yang sudah kalian buat. Next. Nah, kita akan mempelajari kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks prosedur. Kaidah kebahasaan yang pertama ada kata kerja imperatif, kemudian yang kedua ada kata teknis, kata sulit, pernyataan persuasif, konjungsi penjumlahan, deskripsi alat, kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Saya akan jelaskan lebih lanjut ya. Tentang kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif itu jelas kata kerja yang berisikan perintah. Biasanya ditandai dengan akhiran kan, i, atau lah. Misalnya, silakan datang ke rumah saya. Nah, silakan, menyuruh kan itu. Contoh lagi ya, yang kedua, misalnya, hindari jalan yang licin itu. Nah, kata hindari itu kan berakhiran i. Itu juga menunjukkan larangan. Maka masuk ke dalam kata kerja imperatif. Next, kata teknis. Di dalam sebuah teks prosedur, kenapa kok berisi kata teknis? Karena kata teknis itu merupakan kata-kata yang digunakan yang berkaitan dengan topiknya. Jadi kalau misalnya membahas tentang cara menyalakan komputer, maka di dalamnya akan banyak kata-kata teknis yang berhubungan dengan komputer, begitu ya. Dan yang ketiga, ada kata sulit. Kata sulit terbagi menjadi 2. Ada makna leksikal dan ada makna struktural. Makna leksikal berarti arti kata yang sesuai dengan kamus KBBI. Jadi kalian nanti misalnya kata makan, kalian tinggal cari kata makan di dalam kamus KBBI.
Sedangkan makna struktural berarti arti kata yang berdasarkan konteks kalimat. Contohnya, wartawan itu memberi salam tempel pada pejabat itu. Misalnya ya. Nah, salam tempel di sini artinya apa? Masa salam yang ditempelkan? Enggak, tapi berarti sogo apa, Nak? Iya, betul sekali ya. Next ya. Kaidah kebahasaan teks prosedur yang berikutnya ada pernyataan persuasif. Sama dengan imperatif tadi, kalau persuasif itu berarti pernyataan yang memengaruhi atau mengajak orang lain supaya bisa tertarik dengan kita. Biasanya ditandai dengan kata ayo, mari, partikel lah, partikel kan, atau partikel i. Misalnya, mari bermain denganku. Nah, itu kan mengajak, yang memengaruhi. Kemudian yang kedua, konjungsi penjumlahan. Konjungsi penjumlahan di sini contohnya ada dan, lalu, kemudian, selanjutnya, setelah itu, dan lain-lain. Kemudian ada deskripsi alat, gambaran atau terperinci tentang benda atau alat yang akan kita gunakan. Next, jenis teks prosedur. Anak-anak, jenis teks prosedur itu ada 3 minimal ya. Yang pertama, teks prosedur yang bertema kebiasaan hidup. Misalnya saja, kiat-kiat untuk menggemukkan badan. Nah, itu kan tentang kebiasaan hidup kita. Kemudian misalnya lagi cara hidup sehat, misalnya ya. Yang kedua, teks prosedur yang bertemakan aktivitas tertentu. Di bagian aktivitas tertentu ini misalnya cara membuat nasi goreng, cara membuat layang-layang. Nah, itu kan sebuah aktivitas yang tertentu ya, yang tidak semuanya bisa. Kemudian yang ketiga, teks yang berisikan tentang penggunaan sebuah alat. Misalnya cara mematikan komputer, cara memasang wifi di rumah misalnya. Sampai di sini jelas? Ada yang ditanyakan anak-anak? Oke, kalau tidak ada saya akan lanjutkan yang berikutnya ya. Nah, ini kita sudah masuk ke bagian yang terakhir anak-anak, materi yang terakhir. Langkah menyusun sebuah teks prosedur. Memang nantinya kalian harus bisa menyusun sebuah teks prosedur. Yang pertama, langkahnya adalah kalian nanti harus mengumpulkan macam-macam kegiatan yang pernah atau yang bisa kalian lakukan. Yang kedua, kalian harus bisa menentukan tema kegiatan. Jadi pikirkan dulu tema yang mau kalian pakai itu apa. Yang ketiga, membuat kerangka karangan dan menyederhanakan kerangka supaya mudah dipahami pembaca. Misalnya kamu bikin kerangka yang sulit, jelas males dong kita yang baca, ya kan? Dan yang keempat, mengumpulkan bahan-bahan. Jadi ketika kalian menyusun sebuah teks prosedur, jangan lupa carilah bahan-bahan yang mendukung untuk teks kalian itu. Dan yang terakhir, kembangkanlah kerangka kalian itu menjadi sebuah teks prosedur yang baik dan kreatif. Kreatif di sini gimana maksudnya? Bisa di dalam teks prosedur kalian itu kalian hiasi misalnya dengan hiasan-hiasan yang menurut kalian itu mendukung untuk teks prosedur kalian. Misalnya lagi bisa kalian tambahkan video cara pembuatannya. Misalnya lagi kalian tambahkan foto-foto langkah dari tahap 1, 2, dan seterusnya. Itu merupakan suatu hal yang kreatif. Orang akan lebih suka membaca atau melihat teks yang seperti itu daripada teks yang hanya isinya langkah-langkah monoton dari kalian. Next ya.
Dan yang terakhir, bagian menyunting teks prosedur. Menyunting itu apa sih? Saya rasa di kelas 10 sudah pernah diajari ya. Menyunting itu memperbaiki baik kalimat, bahasa, tanda baca, ejaan, dan lain-lain. Maka di dalam menyunting teks prosedur bisa berisi, bukan berisi, maksud saya apa yang bisa kalian sunting dari sebuah teks prosedur itu banyak. Misalnya, 1. Kebenaran isi. Isi dari teks prosedur kalian itu sudah benar belum ya? 2. Struktur. Struktur dari teks prosedur itu sudah tepat atau belum? 3. Kaidah kalimat. Nah, di kaidah kalimat ini biasanya masih banyak sekali yang salah ya. Bagaimanapun, karena kita mata pelajaran bahasa Indonesia, kalian harus bisa menggunakan kalimat yang efektif. Dan yang terakhir, penggunaan ejaan dan tanda baca. Penggunaan ejaan atau tanda baca ini banyak. Ini sudah berhubungan dengan semua ya. Yang pertama misalnya, penggunaan kata. Nah, kalau kalian nuliskan katanya saja sudah salah, maka sudah bukan kalimat efektif. Yang kedua, penggunaan angka dan bilangan. Angka dan bilangan juga harus ditulis dengan benar. Yang ketiga, penggunaan tanda baca. Kemudian yang keempat, penggunaan huruf kapital. Biasanya anak-anak itu kalau menulis kalimat itu loh, huruf awalnya saja sudah bukan huruf kapital. Itu sudah salah ya, Nak ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian kalian. Nanti jika ada pertanyaan, silakan langsung hubungi saya ya. SMK bisa, SMK hebat, SMK NU Gresik bisa hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.